Kalau tidak ada kakek kami, kalian masih menyembah pohon. Tunggu dulu Bahar, jangan gitu kamu. Kamu jangan gitu. Belanda tambah kenceng perlawanan Belanda karena apa? Ditopang oleh fatwa Mufti Batavia. Loh, kalau tiba-tiba kita merdeka karena perjuangan kakek aneh, kakekmu di mana? Orang pemberontakan Banten aja kalian malah menghabisi ulama-ulama Cilegon. Habib Usman bin ya datanya masih ada. Itu kerjasama dengan Senok Nugronya atau Syekh Abdul Ghaffar. Loh, ini kan kita masih punya sejarah. Ya sudah, kalau itu masa lalu ya sudah. Abu Lahab ya tetap Abu Lahab, nggak usah dibikin Abu Lahab itu pahala. Lahir tahun 571 itu saat dunia sudah berisi manusia, sudah penuh bangsa, penuh suku. Jadi Rasul itu lahir paling akhir. Tahun 300 Nusantara sudah punya kerajaan Kutai Kartanegara. 350 di Banten sudah berdiri kerajaan Saloka Negara. Tahun 400 berdiri kerajaan Taruma Negara. Itu sebelum Rasul lahir. Jadi sampean jangan bayangkan ketika Rasulullah lahir di sana jahiliyah, tempat kita masih jahiliyah. Enggak. Nusantara sudah penuh kemajuan. Bahkan ketika Rasulullah lahir di Jawa bagian tengah sudah berdiri kerajaan Kalingga dengan Ratu Sima. Kerajaan Galuh itu berdiri tahun 500. Tahun 600 di Jawa berdiri kerajaan Mataram, mempersiapkan pendirian Candi Borobudur. Nah, wali-wali inilah yang bekerja tahu. Para wali kok ngajarkan Islam dengan cara kekerasan. Orang sini jagonya kelahi. Orang Nusantara itu kalau diajak kelahi jangan main-main. Negara di seluruh dunia itu pernah punya masa kelam. Eropa ditumpas sama Mongolia. Mongolia ini penumpas Eropa, penumpas Arab, penumpas Cina. Afrika habis semua, dihajar sama Mongolia yang waktu itu rajanya namanya Genghis Khan. Akhirnya kemudian setelah menumpas Eropa dan sekitar Cina, Arab, mereka ke sini mau menumpas kerajaan Nusantara. Sasaran utamanya adalah Singasari, tapi Singasari punya hubungan bilateral itu dengan kerajaan Banten, dengan kerajaan Sriwijaya, dengan kerajaan Pajajaran, bersama melawan Mongolia. Utusannya dipotong kupingnya itu sama Kertanegara gitu. Jadi dulu nenek moyang kita sadis, utusan negara kok ngancam potong kupingnya. Perang akhirnya terjadi, perang besar, dihadang mulai Selat Banten sini, Selat Sunda ini sampai Malaka, dihadang dengan semua kekuatan. Apa yang terjadi? Mongolia yang tidak pernah dikalahkan oleh seluruh kekuatan tentara manapun bisa dihabisi di Nusantara. Satu-satunya negara yang pernah menaklukkan pasukan Mongolia adalah negara Nusantara. Loh, jadi makanya jangan diajak kelahi. Lah itulah masalahnya. Ini kalau diurut ke belakang nanti masalahnya sampai di VOC itu bodoh. VOC itu berdagang. Kalau cuman berdagang nipu-nipu gak ada masalah. Begitu dia bawa Marsose itu mencoba menekan orang Cilegon, ya potong aja mereka. Geger Cilegon itu karena mereka ngajak kelahi. Coba kalau nggak ngajak kelahi, aman mereka dagang gini. Begitu ngajak kelahi, satu tangsi habis diajar sama orang Cilegon. Di Surabaya diajak kelahi, habis di Surabaya. Makanya satu-satunya bangsa di dunia yang merdeka karena perang merebut kemerdekaannya hanya Indonesia. Jadi di Indonesia itu jangan dikit-dikit kelahi. Itu apa itu? Kita cuma diem-diem aja, tunggu aja. Ini makanya jangan ngajak kelahi orang sini. Jadi dipikir bangsa ini bangsa ketinggalan. Enggak. Cuman kita belajar diajari akhlak untuk diem. Tapi kalau udah keterlaluan, jangan salah, Belanda aja habis. Nah, akhirnya para wali ini melakukan pekerjaan bagaimana melakukan pengislaman. Dengan cara pertanian, ya nggak mungkin lah orang sini jagonya bertani. Menyebarkan Islam dengan perdagangan, orang Indonesia jagonya berdagang.
Jungjung Majapahit, Jungjung Pajajaran, itu bisa sampai di selat di jalur sutra sana, berdagang sampai ke Madagaskar, berdagang sampai ke Arab. Makanya orang sini bawa kopi, begitu dijual di sana disebut Arabica, padahal kopi dari sini. Kopi Cilegon. Di mana ada orang Arab punya kopi? Kalau kurma sih iya. Dia kan kita dagang di sana. Orang di sana tiba-tiba punya rumah kayu besar-besar, ya dari sini mana ada kayu di sana. Makanya sana itu alat musiknya cuma terbang kecil-kecil kan, teng 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 gitu, kecil-kecil karena kayu di sana cuma segitu gedenya. Makanya mereka nggak punya beduk. Iya kan, makanya akhirnya begitu sampai sini usil karena mereka nggak punya beduk dibid'ahkan karena mereka nggak bisa bikinnya kecil-kecil. Kan gitu, beduk bid'ah itu gara-gara dia nggak bisa bikin yang seperti beduk karena negaranya punyanya kecil-kecil gitu. Kita alat musiknya sudah gamelan di sini. Alat musik kita itu gamelan, terbuat dari logam. Eropa itu kayu tali, gitar itu kan kayu dan tali. Arab terbang sama kulit. Kita itu gamelan pakai logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ini nggak ada yang jelasin. Makanya setiap kalau tidak ada kakek kami, kalian masih menyembah pohon. Tunggu dulu Bahar, jangan gitu kamu. Kamu jangan gitu. Loh, kita ini kayak apa gitu. Kalau tidak ada kakek kami nggak merdeka. Memang kakek mau ikut perang kemerdekaan kan? Nggak juga. Ini kita dudukkan dulu persoalan. Kita ini sebuah bangsa, kita punya negara, kita ini nation state. Loh, makanya para wali ketika melakukan pekerjaan bagaimana nanam, orang sering salah paham. Kenapa tidak dengan kekuatan perang? Di sini jago perang, mau diajak kelahi. Kenapa tidak melalui jalur perdagangan para? Ini gudangnya pedagang. Dengan jalur apa? Kan gitu. Nah, karena dulu yang nata ini semua adalah para wali, maka teritorinya disebut wilayah. Al-wali punya wilayah. Loh, makanya Indonesia itu disebut wilayah karena kita punya para wali. Kan gitu. Wilayah itu yang bersatu menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Loh itu. Loh, makanya begitu wilayahnya ini wilayah para wali, maka semua bergerak untuk apa? Menjaga wilayah. Maka ketika wilayah ini dikuasai oleh orang-orang asing dari Belanda, semua melakukan perlawanan. Di Makassar, Sultan Makassar melakukan perlawanan. Di Banten, Sultan Ageng Tirtayasa melakukan perlawanan. Di Jawa, Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan. Di Cilegon, Geger Cilegon melakukan perlawanan. Siapa mereka? Penerus para wali, ulama Toreko di sini dulu itu. Makanya Belanda berani mengatakan Inlander yang melakukan pemberontakan di Cilegon adalah ulama Toreko. Qadiriyah Naksaban. Dia itu tegas di sini. Belanda menyebut itu. Begitu Belanda menyebut Toreko Qadiriyah Naksabandia, tiba-tiba mufti Batavia namanya Usman bin Yahya mengatakan memang Toreko itu sesat, dan kalau melakukan pemberontakan itu namanya ghurur. Karena dia adalah muftinya Belanda. Tambah kencang perlawanan Belanda karena apa? Ditopang oleh fatwa mufti Batavia. Loh, kalau tiba-tiba kita merdeka karena perjuangan kakek aneh, kakekmu di mana? Orang pemberontakan Banten aja kalian malah menghabisi ulama-ulama Cilegon. Ini saya baca panjang, Pak. 94 saya sudah baca itu sejarah Geger Cilegon, tapi judulnya bukan Geger Cilegon, pemberontakan petani Banten, yang nulis Profesor Dr. Sartono Kartodirjo. Maka akhirnya penelitian itu diteruskan oleh Martin Brusines, melakukan penelitian, meneliti Toreko di Indonesia. Gitu. Judulnya apa? Tulisannya adalah Tarekat. Itu luar biasa. Akhirnya hasil penelitiannya dibukukan di sini lewat penerbitan namanya INIS tahun 93, 94, 95. Lo itu jadi keras di sini dulu. Toreko disesatkan.
Ketika Belanda hanya mengatakan bahwa ini ulama Toreko, maka kemudian yang punya fatwa bahwa Toreko itu sesat, ya Mufti Batavia itu Habib Usman bin, ya datanya masih ada, itu kerjasama dengan Senok Nugronya atau Syekh Abdul Ghaffar. Lu ini kan kita masih punya sejarah, ya sudah, kalau itu masa lalu ya sudah. Abu Lahab ya tetap Abu Lahab, nggak usah dibikin Abu Lahab itu pahlawan. Bahwa persoalan Rasulullah ketika ngimami sholat gak pernah baca surat Al-Lahab, gak ada masalah. Kenapa? Karena Ikrimah bin Abu Lahab sudah menjadi makmumnya Rasulullah. Ya gak enak loh, tabbat yada bilahabi wa tabb. Ikrimah itu di belakang Rasulullah, makanya Rasul gak pernah baca surat Al-Lahab. Ini kan tiba-tiba ada orang yang mengatakan bahwa Utsman bin Yahya adalah pahlawan. Nanti dulu, Mufti Belanda kok jadi pahlawan itu gimana? Tuh gitu lah. Loh, makanya saya sarankan nanti mesti dibikinkan ini perlawanan luar biasa. Ini penerus para wali, dan itu para syuhada. Syuhada itu nggak mati. La taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun. Syuhada itu masih hidup. Makanya ketika masih hidup dan kamu nggak ngerti, nggak usah. Ada yang kamu ganti makamnya, ada yang kamu ganti namanya. Demi apa? Demi kepentingan bahwa kamu pengen punya sejarah di Indonesia. Gak bisa begitu.